Ini apa kabar Pak Haji Agung, sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gurunda, Ustadz Marmita sehat guru? Ya Murinda, sehat Murinda. Masya Allah. Satu kalau dipanggil Gurunda itu bingung jawabnya. Murinda atau murid ndak ya? Iya. Kalau Morinda mereka kalau Morinda mereka paham nih Morinda. Apa itu Pak Agung? Itu nama herbal. Oh, nama herbal, bagus ya, tepuk tangan ya. Oke, ini Pak Agung izin ya, kita akan menyimak dulu ini tausiah dari gurunda kita Ustadz Umar Mita ya. Oke, untuk itu kepada gurunda Ustadz Umar Mita. Langsung ini. Langsung saja, udah dari pagi nih Ustadz gurunda, gitu ya, iya Masya betul, Masya Allah. Silakan Antum gurunda semangat yang sekali kami ya, hormati. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita kumpul di HNI. Salah satu lokasi yang sering saya lewati tetapi baru berkesempatan datang pada kesempatan hari ini. Ketemu dengan Ustadz Agung dan ketemu sebagai bagian keluarga dari HNI. Memang perlu menunggu waktu yang lama sampai saya punya anak 9 baru datang ke sini. Semoga panitianya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Mari kita mulai kajian kita pada kesempatan hari ini. Ini adalah bagian dari sharing. Kalau ternyata memberi manfaat, doakan kami dan kita saling mendoakan sebagai umatnya Nabi Muhammad mendapatkan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar HNI, semoga kita senantiasa bukan hanya mendapatkan rezeki, tetapi semoga kita mendapatkan keluarga di tempat kita mendapatkan rezeki. Mendapatkan rezeki yang halal itu adalah kenikmatan, tetapi mendapatkan keluarga di tempat kita mendapatkan rezeki itu merupakan karunia dan anugerah. Yang kita soroti dari Utsman bin Affan itu bukan hanya hartanya, tetapi ketika beliau pun sangat bersaudara dengan Abdurrahman bin Auf. Padahal komoditas mereka itu sama dan objek mereka di dalam berbisnis itu pun sama, tetapi ketika mereka mendapatkan rezeki mereka tidak kehilangan keluarga. Inilah yang menjadikan kita senantiasa menghargai setiap pertemanan kita dan circle kita, terutama di tempat kita mendapatkan rezeki. Semoga kita mendapatkan keluarga di tempat kita mendapatkan kebaikan. Jangan remehkan orang yang ada di samping bapak dan ibu, karena sesungguhnya bisa jadi testimoni yang mereka berikan kepada kita menjadi testimoninya Allah di atas muka bumi, tepat ketika kita wafat dan ketika kita meninggal dunia. Ada sebuah sabda Nabi yang membuat saya tergetar. Nabi pernah dilewati oleh jenazah. Pada saat itu Nabi bersama dengan para sahabat. Lalu para sahabat mengatakan, "Hada khairan." Ini orang yang baik ya Rasulullah. Maka seketika Nabi memberikan jawaban, wajibat, diwajibkan untuknya. Tidak lama setelah itu Nabi dilewati jenazah yang kedua. Dan para sahabat itu secara aklamasi serentak mengatakan, "Hada syarrun." Ini orang yang jahat ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengatakan wajibat, artinya diwajibkan. Ketika Nabi mengatakan 2 kali kata wajibat, maka para sahabat itu keheranan serta penasaran. Mereka langsung berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan wajibat kepada orang yang kami komentari baik dan engkau pun mengatakan wajibat kepada orang yang kami komentari buruk?" Maka saat itu jawaban Nabi itu luar biasa. Nabi mengatakan, orang yang kalian komentari baik maka wajib bagi Allah memasukkan ke surga, dan orang yang kalian komentari buruk maka wajib bagi Allah memasukkan dia ke neraka. Yang paling menggetarkan itu adalah closing di dalam sabda Nabi pada riwayat ini, "Antum syuhadaullahi fil ardi." Kalian itu saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Inilah yang menjadikan kita jangan remehkan orang yang sekarang sedang berkumpul dengan kita, satu grup dengan kita, satu komunitas dengan kita, satu tempat kerja dengan kita. Karena ketika nanti kita wafat, komentar mereka, entah itu secara offline atau komentar mereka secara online, itu menjadi kesaksian Allah di atas muka bumi. Inilah yang menjadikan saya pertama kali mendoakan semoga di HNI bukan hanya kita mendapatkan rezeki ketika kita menjual produk-produk halal kepada komunitas kaum muslimin, tapi kita mendapatkan keluarga. Ini yang paling mahal. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan keluarga di antara tempat kita mendapatkan rezeki. Amin insyaallah.
Hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi sebagai sebuah nasihat untuk kami. Penting untuk kita mengerti bahwasanya di antara perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ketika kita menuntut ilmu adalah bagaimana kita meluruskan persepsi kita yang benar. Persepsi yang salah dan kesimpulan yang salah menghasilkan tindakan yang juga salah. Ada satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kenapa iblis itu akhirnya menjadi makhluk yang terlaknat? Itu berangkat dari sebuah persepsi yang salah. Ketika dia menegaskan dan menobatkan bahwasanya api lebih baik daripada tanah. Padahal kenyataan yang terjadi ketika dibedah, maka kita akan mendapati tidak selamanya api lebih baik daripada tanah. Sifatnya api itu membakar, sifatnya api menghanguskan, dan sifatnya api terkadang ketika berlebihan itu merusak. Sifatnya tanah itu menumbuhkan, sifatnya tanah itu membuahkan, dan sifatnya tanah itu mengadakan yang asalnya tiada. Tapi karena kesalahan berpikir yang diambil oleh iblis menghasilkan tindakan yang salah. Salah satu tindakan salah yang dilakukan iblis adalah sombong, berangkat dari titik tolak persepsi yang salah. Ini pula yang menjadikan kita juga harus paham, kita juga harus meluruskan persepsi kita. Salah satu persepsi yang harus kita luruskan itu adalah bagaimana ketika kita memandang kekayaan. Banyak orang hari ini mendefinisikan kekayaan itu sesuatu yang tidak pantas bagi mereka yang sedang menjadi pemulung surga. Kalau kamu jadi pemulung surga ya tidak usah bicara tentang kekayaan. Dan terkadang banyak dari kita beranggapan dan mengambil sebuah persepsi bahwasanya kekayaan itu bertabrakan dengan nilai zuhud. Dan ini merupakan sesuatu yang kita harus luruskan. Kalau kita meluruskan, ternyata kekayaan tidak sesederhana ketika orang berkomentar. Kadang-kadang kita untuk menutupi kelemahan kita, berikhtiar mencari rezeki. Kadang-kadang kita komentari orang kaya itu dengan kata-kata yang pedih. Ketika kita mengatakan, alah hartanya banyak juga nanti hisapnya panjang. Memang betul, tapi kalau kita berkomentar itu hanya untuk menutupi kekurangan kita, maka sesungguhnya itu merupakan komentar yang tidak benar. Mari kita luruskan bagaimana Islam memandang kekayaan dan apakah betul bahwasanya kekayaan itu merupakan bagian dari lawan yang sepadan dengan kata zuhud. Ini harus kita luruskan supaya kita bisa untuk melihatnya dengan kacamata yang benar. Para ulama mengatakan kepada kita bahwasanya Allah itu memberikan kepada kita rezeki yang tiada tara. Allah menurunkan rezeki itu lebih banyak daripada Allah menurunkan air hujan di dalam kehidupan manusia. Ketika Allah menurunkan rezeki dan Allah sebagai sumber rezeki, kata Imam Ibnu Katsir, tidak ada manusia yang paling diharapkan oleh Allah untuk menjemput rezeki kecuali adalah orang yang beriman. Itulah kenapa orang beriman, mereka bukan hanya memahami ilmu supaya mereka sampai ke surga, tapi mereka pun harus memahami ilmu untuk bisa menjaring setiap rezeki yang Allah turunkan di dalam kehidupan. Siapapun yang mempersiapkan mulutnya, maka dia hanya mendapatkan rezeki sebesar mulutnya. Siapapun yang membawa ember, maka rezeki mereka hanya sebesar ember. Kalau ada orang yang mereka membawa toren, maka rezekinya hanya sebesar toren. Tapi kalau ada orang beriman, ketika mereka terus belajar dan mereka bisa membuat danau yang besar, maka rezekinya sebesar danau. Karena ternyata disitulah Allah ingin menegaskan kepada kita, Allah tidak menyuruh kita selamanya berada di dalam masjid, tetapi Allah menyuruh kita supaya kitalah yang menjemput rezeki. Karena rezeki ketika dijemput sama orang yang solih, banyak proyek kebaikan yang akan tertangani dan akan terselesaikan dengan sempurna ketika rezeki itu dipetik dan diambil sama orang-orang yang solih ketika mereka berusaha memahami dengan ilmu ketika mereka mendapatkan rezeki. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ada sebuah kisah yang terjadi antara Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i itu merupakan salah satu penuntut ilmu yang ketika waktu muda, beliau itu tidak suka kalau ada orang alim itu kaya raya. Itu Imam Syafi'i karakter beliau. Beliau tidak suka kalau ada orang alim kok kaya. Alim itu harusnya tidak kaya. Tapi pada dasarnya kadang-kadang kita diuji dengan orang yang tidak kita suka. Qadarullah Imam Syafi'i mendapatkan gurunya Imam Malik itu kaya raya. Pedagang dan saudagar yang kaya raya. Dan itulah menjadi salah satu ujian pertama Imam Syafi'i atas sikapnya. Pada satu waktu Imam Malik itu memanggil Imam Syafi'i dan Imam Malik merasa bahwasanya ilmunya sudah habis. Masya Allah ya. Jadi ulama dulu itu mereka tidak pernah merasa ilmunya berlebihan.
tapi mereka merasa bahwasanya ilmunya ada batasnya. Maka dia berkata kepada Syafi'i, Syafi'i, aku merasa ilmuku sudah habis. Maka sesungguhnya kamu harus belajar dari ulama yang lain. Masya Allah ya, tidak ada fanatisme yang dibangun Imam Malik. Kamu harus belajar dari ulama yang lain. Kalau Imam Abu Hanifah masih hidup, pasti aku akan perintahkan kamu mengambil ilmu dari Imam Abu Hanifah yang ada di Basrah. Tapi qadarullah, Imam Abu Hanifah sudah wafat dan sudah meninggal dunia. Oleh karenanya, nanti kamu datang kepada salah satu murid seniornya Imam Abu Hanifah, namanya Abul Hasan Asy-Syaibani. Antum tahu Abu Hasan Asy-Syaibani? Enggak tahu kan? Enggak, kelihatan dari wajahnya enggak tahu. Maka beliau mengatakan, kamu datang kepada muridnya Abu Hasan Asy-Syaibani untuk mendatanginya dan mengambil ilmu darinya. Semua kebutuhanmu aku yang mencukupi, semua keperluanmu ketika kamu nanti datang ke Baghdad aku yang melengkapi. Dan itulah kemuliaan harta yang dipegang sama Imam Malik. Semuanya disiapkan oleh Imam Malik, kudanya dipersiapkan, kebutuhannya disiapkan, modalnya disiapkan, uang sakunya disiapkan. Maka berjalanlah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menuju ke Baghdad untuk mengarah kepada rumahnya Abu Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Tapi tahukah kita kepalang tanggung yang membuat seorang Imam Syafi'i itu sekonyong-konyong kaget ketika beliau baru saja datang ke rumahnya Abul Hasan Asy-Syaibani, lalu mengetuk pintu, lalu dipersilahkan oleh sahibul baitnya. Betapa kagetnya Imam Syafi'i. Abul Hasan Asy-Syaibani, ulama yang direkomendasikan gurunya yaitu adalah Imam Malik, ternyata sedang menghitung dinar dan dirham di atas mejanya. Dinar, dirham. Insya Allah ya. Makanya dinar dan dirham itu harus punya. Ini HNU ada dinar nggak? Nggak ada ya Mas. Belum itu dinar. Berarti dinarnya nanti beli di saya. Maka dia menghitung dinar dan menghitung dirham. Seketika Imam Syafi'i ketika melihat Abul Hasan Asy-Syaibani, ulama yang direkomendasikan oleh gurunya Imam Malik, lagi menghitung dinar di tempat mejanya dan bukan membuka lembaran-lembaran kitab sebagaimana culture-nya para ulama ketika mereka itu bertamasya di antara halaman-halaman kitab. Lah Imam Syafi'i kaget. Loh, kok sama juga gitu. Maka pada saat itulah Abul Hasan Asy-Syaibani melihat gimmicknya dan melihat bagaimana gesturnya Imam Syafi'i ketika raut wajahnya menampakkan wajah tidak suka ketika Abul Hasan Asy-Syaibani lagi menghitung dinar-dinar itu. Maka seorang ulama basirahnya kuat, ulama itu hatinya itu kuat sekali. Maka seketika Abul Hasan Asy-Syaibani sadar, ini Syafi'i tidak suka melihat kondisi saya ketika sedang menghitung dinar. Maka seketika dinar itu diraup sama Abul Hasan Asy-Syaibani, lalu dia berkata, Syafi'i, nama kamu Syafi'i? Iya. Kamu muridnya Imam Malik? Iya. Kamu datang dari Madinah untuk belajar? Iya. Dan kamu kelihatannya tidak suka saya menghitung dinar dan dirham ini. Oke, mari kita berikan dinar ini kepada orang dolim supaya berbuat kedoliman. Mari kita bagikan dinar ini kepada orang yang zina supaya mereka bisa berzina. Mari kita bagikan dinar dan dirham ini kepada peminum khamr dan kepada orang yang berbuat dosa supaya mereka mendapatkan hiburan maksimal dengan dinar dan dirham itu. Maka seketika pada saat itu, maka Imam Syafi'i kaget, wajahnya langsung berubah. Maka seketika Imam Syafi'i langsung berkata kepada Abul Hasan Asy-Syaibani, jangan. Biarkan dinar itu dan dirham itu engkau miliki, silahkan. Maka genggamlah harta itu, karena dengan harta yang kamu genggam ketika engkau memiliki dinar dan dirham, ada banyak madaris yang akan terbangun, ada banyak keluarga-keluarga muslim yang akan mendapatkan manfaat, dan banyak orang-orang yang mereka penuntut ilmu mendapatkan aliran kebaikan dari dinar dan dirham yang kamu miliki. Maka pada saat itulah Abul Hasan tersenyum tipis. Di dalam hatinya dia berkata, saya telah mendidik Imam Syafi'i. Disitulah Imam Syafi'i langsung tersadar. Lalu beliau merubah mindsetnya, bahwasanya semenjak kejadian ketika beliau ketemu Abul Hasan Asy-Syaibani, maka beliau memberikan testimoni. Dulu saya tidak suka kalau ada orang alim itu kaya raya. Tapi semenjak melihat guruku Imam Malik dan melihat Abul Hasan Asy-Syaibani, ulama yang direkomendasikan oleh Imam Malik, ternyata dalam kondisi mereka itu memberikan manfaat dan keberkahan di dalam kehidupan banyak kaum muslimin. Maka semenjak saat itu saya menyarankan
Orang solih kalau bisa, mereka adalah orang yang menggenggam harta supaya banyak proyek-proyek kebaikan yang akan terpenuhi dan akan terselesaikan dengan setiap rezeki ketika rezeki itu dikuasai sama orang-orang yang taat kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita faham. Maka sesungguhnya dinar, kata Malik bin Dinar, kenapa penamaan uang Islam itu dengan kata dinar? Karena diambil dari dua kosakata, ada kata dinun, ada kata narun. Dinun artinya adalah agama, karena siapapun yang menggenggam dinar emas itu, ibu dan bapak tahu satu dinar berapa? 4,25 gram. Kau Ustaz tahu? Karena saya pebisnis dinar. Maka dinar itu, maka sesungguhnya dinar itu 4,25 gram, dinamakan dinar karena dua kosakata. Dinun artinya adalah agama, karena siapapun yang mendapatkan harta itu ketika dia memiliki hati yang baik dan hatinya itu memang betul-betul dalam kondisi yang kuat, dia akan terjaga agamanya. Narun, tapi bagi siapapun yang menggunakan harta itu untuk kemaksiatan, maka dia dekat sekali dengan neraka. Ustadz, bukankah kekayaan itu akan menjadi sebuah perkara yang akan menghilangkan zuhud? Inilah satu hal yang salah. Tapi sebelum saya menerangkan tentang zuhud, mari kita mengetahui betul. Ada perumpamaan yang bagus yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab. Dunia itu sebagaimana lautan dan hatinya orang beriman itu sebagaimana perahu. Tidak akan membahayakan dunia itu selama perahunya itu tidak bocor. Kapan lautan itu berbahaya untuk seorang mukmin? Kalau kapalnya bocor. Tapi selama kapalnya tidak bocor, maka sesungguhnya lautan itu memberi manfaat kepada setiap para nelayan. Ikannya, cumi-cuminya, dan seluruh apa yang ada di dalam lautan itu bisa memberikan kebaikan dan manfaat dalam kehidupan. Disitulah kita faham. Membenci rezeki atau membenci dunia dengan sudut pandang yang salah bisa menyebabkan kita akhirnya memiliki persepsi yang salah. Makanya maaf ya, tolong dibedakan antara dunia dengan rezeki. Loh, apa bedanya Ustaz dunia dengan rezeki? Beda. Makanya Allah mencela dunia, tapi Allah tidak pernah mencela rezeki. Makanya di dalam Quran Allah selalu mencela dunia. Salah satunya ketika kita mendapati bahwasanya penyebab manusia masuk ke neraka disebabkan oleh dunia. Tapi Allah tidak pernah mencela rezeki. Makanya Nabi tidak pernah meminta dunia, tetapi Nabi meminta rezeki. Makanya permintaan Nabi setiap pagi sebelum mentari menghangatkan bumi, apa yang diminta oleh Nabi? Yang diminta Nabi adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nabi itu meminta rezeki. Bahkan Allah pun menyampaikan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Sesungguhnya di langit itu ada rezeki yang dijanjikan. Adakah perbedaan antara dunia dengan rezeki? Oh, ada. Disinilah kita paham konotasi dan diksi yang dipakai oleh para ulama tidak menggunakan kalimat dunia, tapi menggunakan kata rezeki. Karena dunia itu sesuatu yang sifatnya negatif, yang membuat kita menikmati dengan hiburan yang berlebihan dan cenderung maksiat, itu namanya entertain, dan itulah dunia. Yang membuat kita akhirnya lupa untuk sholat, itulah yang dinamakan dunia. Yang membuat kita tidak paham tentang ketaatan, itulah namanya dunia. Beda dengan rezeki. Rezeki itu sesuatu yang sifatnya positif. Kalau tidak positif, Nabi tidak mungkin minta rezeki setiap pagi. Dan rezeki itu adalah perkara yang menjadikan kita mendapatkan ilmu, mendapatkan ketaatan. Makanya sampai kita mendapati salah satu doanya Nabi Musa pun minta rezeki ketika mengatakan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, yaitu berikanlah kepadaku rezeki. Makanya maaf, sampai surga pun disifati oleh Allah bukan dengan kata dunia, tetapi disifati oleh Allah dengan kata rezeki. Makanya kita baca di dalam surat At-Tolak ayat yang ke-11, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadah. Barang siapa orang yang beriman lalu dia beramal solih sampai akhirnya dia masuk ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Yang paling indah itu closing pada ayat yang ke-11 surat At-Tolak. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Itulah rezeki terbaik yang Allah berikan kepadanya. Bahkan surga pun yang merupakan puncak dari rahmatnya Allah disifati oleh Allah bukan dengan kata dunia. Surga pun disifati oleh Allah dengan diksi rezeki. Inilah yang menjadikan kita lalu menjawab, bagaimana dengan zuhud? Bukankah zuhud itu harus miskin? Tidak. Kata siapa zuhud itu harus miskin? Dan kata siapa zuhud itu harus compang-camping? Dan kata siapa zuhud itu harus memakai sepeda ontel?
dalam kondisi ketika pakaian kita terkoyak-koyak dan sudah 5 hari tidak ganti. Kalau kita zuhudnya dengan penampilan semacam itu, berarti sesungguhnya zuhud itu penampilan fisik dan bukan amalan hati. Tapi zuhud itu kan bukan penampilan fisik, zuhud itu adalah amalan hati. Kalau zuhud itu identik dengan miskin, berarti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tidak zuhud. Dan mungkin nggak ada seorang Nabi dan Rasul yang dipilih oleh Allah dan dinobatkan menjadi manusia terbaik di antara seluruh manusia kalau mereka tidak zuhud. Nggak mungkin. Salah satu syarat menjadi nabinya Allah itu dia harus zuhud hatinya. Itulah yang menjadikan akhirnya kita paham bahwasanya kekayaan itu tidak bertabrakan dengan zuhud. Ada sebuah definisi yang disampaikan Ibnu Rajab, Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Zuhud itu ada 3. Kalau siapapun yang mendapatkan ini, mau dia kaya, mau dia miskin, zuhud. Kadang-kadang ada yang kaya tidak zuhud, yang miskin zuhud, nah itu wajar. Tapi ada banyak orang yang kaya dia zuhud, tapi yang miskin belum tentu zuhud. Sekarang definisi zuhud itu apa? Karena kalau kita menyebut kata kaya, selalu tergambar di pikiran kita, kaya itu berarti tidak zuhud. Maka disampaikan kepada kita bahwasanya zuhud itu artinya 3. 1, zuhud itu artinya ketika engkau meyakini apa yang dikatakan oleh Allah daripada apapun yang dikatakan oleh manusia. Siapapun yang yakin dengan perkataan Allah dibandingkan perkataan manusia, itulah zuhud. Part yang pertama. Contoh, ibu dan bapak nyekolahkan anak di pondok. Orang komen dong, wong hari gini kok nyekolahin anak di pondok. Wong yang S1 kumlot UI aja ndak kerja. Ketika dijanjikan 19 juta lapangan kerja belum ada gitu. Nah, gak apa-apalah, dikit-dikit ngasih nasihat. Kenapa 19 juta lapangan kerja belum ada? Karena 74 kilonya ada di dinding. Maka ketika kita dikomentari, mosok gari gini kok masukkan anak ke pondok, tapi kita tetap yakin masalah rezeki itu Allah yang menentukan dan tidak ditentukan oleh ijazah. Banyak anak pondok bisa menentukan kuliahnya sampai tinggi. Banyak anak sekolah negeri pun terkadang tidak sampai sekolah di tempat yang tinggi. Keyakinan kita kepada apa yang Allah janjikan, itulah yang disebut dengan zuhud. Orang berkomentar, "Mbak, anakmu enggak pacaran?" "Enggak." "Hari gini enggak pacaran, gimana dapat jodoh, Mbak?" Tapi akhirnya kita dengan begitu kuatnya mengatakan kepada orang itu, pacaran tidak mendekatkan jodoh, tidak pacaran pun tidak menjauhkan jodoh. Maka keyakinan engkau kepada apapun yang kamu lakukan dalam jalan ketaatan, itulah yang disebut dengan zuhud. Ketika hari ini kita sedekah, lalu membangun perusahaan dengan nilai-nilai syar'i, dengan nilai-nilai keislaman yang kita bangun, lalu orang berkomentar sebagai pebisnis, "Ah gila kamu bangun perusahaan kok dengan konsep syar'i, susah, rumit ngurusin kayak gitu tuh. Wong kita yang kayak gini aja terkadang masih berantakan, kok malah kamu mengurus dengan konsep-konsep syar'i." Tapi ketika dia dikomentari itu tetap yakin kepada apapun yang dikatakan oleh Allah daripada apa yang dikatakan oleh mulutnya manusia, itulah yang disebut dengan zuhud. Makanya ketika kita bersedekah, lalu orang berkomentar, "Hari gini sedekah, kondisinya susah. In this economy kamu wakaf, in this economy kamu infak, maka kamu itu tidak habis pikir, kamu harus saving, bukan sedekah." Tapi kita tetap yakin untuk tetap bersedekah, itu namanya zuhud. Makanya maaf, ada orang yang terkadang naik mobil dia zuhud, ada orang yang terkadang pakai sepeda ontel, terkadang tidak zuhud. Maaf Ustaz, saya mau cerita dikit ya. Ini bukan berarti kita lebih, cerita dikit aja. Saya dulu pernah menjumpai di komplek, ada tukang pemulung sampah yang saya tahu tiap pagi itu sebelum subuh dia sudah ngorek-ngorek sampah. Semoga Allah merahmati beliau. Bukan berarti kita lebih baik, kita ngambil contoh aja. Saya itu selalu agak cerewet kalau ketemu beliau, "Pak," gitu, entah ngasih apalah kepada beliau. Selalu saya selingi dengan saya menutup pembicaraan itu dengan mengatakan, "Ayo Pak, sholat dulu subuh." Nggak sampai 10 menit kok sholat subuh, Pak. "Iya Pak, iya Mas, nanti aja, nanti aja." Beliau sampai sholat subuh selesai, sampai matahari terbit masih muter-muter di antara tong sampah. Tapi di sisi yang lainnya kadang-kadang saya datang ke masjid, sudah ada mobil BMW, sudah ada mobil Mercedes yang terkadang sudah ngetem di tempat parkiran dan sudah hadir di shop yang pertama, dan mereka begitu khusyuk menunggu adzan subuh berkumandang.
Maka disitulah kita tidak bisa mengartikan bahwasanya zuhud itu berarti harus miskin. Ada orang yang memang ditakdirkan oleh Allah kaya, dan ada orang yang memang ditakdirkan oleh Allah dalam kondisi terbatas supaya dia bersabar. Masa ada orang yang dimudahkan nyari rezeki akhirnya kita benci dan kita salahkan, padahal pemberian rezeki itu datang dari Allah. Kan ada orang yang gampang banget nyari rezeki, ya enggak Ustaz? Pasang iklan, langsung viewernya ribuan. Tapi ada teman kita yang kadang-kadang memang bakatnya itu enggak bisnis. Pasang iklan itu 3 tahun nggak ada yang nge-view. Yang nge-view 1 orang itu pun salah klik. Kalau semacam itu sudah terjadi, mau kita apakan? Apakah kita salahkan ketika ada orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah? Makanya akhirnya zuhud itu bukan penampilan fisik, tetapi zuhud itu merupakan amalan hati. Kalau zuhud itu merupakan amalan fisik dan orang zuhud itu harus miskin dan tidak boleh kaya, maka sesungguhnya Abdurrahman bin Auf itu tertutup pintunya menuju surga. Utsman bin Affan pun tertutup pintunya menuju kepada surga. Tapi Nabi tidak pernah meragukan zuhudnya Abdurrahman bin Auf dan zuhudnya Utsman bin Affan. Karena pada dasarnya zuhud itu artinya ketika kita yakin kepada apapun yang dikatakan Allah dibandingkan apa yang dikatakan Rasul. Itulah yang disebut dengan zuhud. Sering ngaji, temannya ngomong, Mbak, ngaji terus, pagi ngaji, sore ngaji lagi. Pusing aku liatin kamu ngaji. Kalau kita dikomentari gitu, jangan marah. Jawab, saya lebih pusing liatin kamu nggak pernah ngaji. Tapi walaupun dia komentar bahwasanya kita sering ngaji, maka sesungguhnya kita tetap menjalankan ketaatan ini, maka itulah yang disebut dengan kata zuhud. Makanya perusahaan-perusahaan yang bernilai dan berkonsepkan syariah, maka sesungguhnya di situ ada sebuah percikan zuhud yang sedang dijalankan. Ketika perusahaan itu betul-betul ingin untuk menegakkan kebaikan-kebaikan yang bisa dimaksimalkan. Saya punya satu jamaah di Komplek Kemang Pratama, punya perusahaan besar. Tapi ketika kita masuk ke perusahaannya yang ada di Cikarang, itu gede tulisannya. Tiap adzan sholat. Dan beliau selalu mengistirahatkan setiap berkumandang itu sholat. Maka disitulah kita paham, bisa jadi orang semacam ini mereka zuhud. Maka sesungguhnya kekayaan yang dia miliki sebagaimana lautan, dan dialah pemilik kapal yang tidak bocor. Sehingga akhirnya dia menjadi orang yang betul-betul maksimal ketika mendapatkan rezeki itu. Yang kedua, definisi zuhud itu apa? Definisi kalau kita mendapatkan musibah, maka musibah itu tidak pernah kita ingin mendapatkan gantinya di dunia, tapi mendapatkan gantinya di akhirat. Kehilangan handphone, misalkan Xiaomi, dia tidak minta, ya Allah tidak apa-apa Xiaomi hilang ya Allah, tapi ganti iPhone ya Allah. Itu bukan zuhud. Itu bukan zuhud. Tapi ketika dia kehilangan Xiaomi, kehilangan motor, naudzubillah min dzalik, nasallallahu salamahu wal afiyah, dia kehilangan musibah, dia mendapatkan musibah, dia minta satu, gantinya nanti ya Allah di akhirat aja, karena ganti di dunia itu mendapatkan banyak kemungkinan untuk hilang dan rusak. Itu zuhud yang kedua. Zuhud yang ketiga, kamu dicela, kamu dipuji, maka tidak akan pernah menjadikan kamu terbang, dan ketika dicela pun tidak menjadikan kamu ambruk. Itulah zuhud. Jadi disitulah akhirnya kita memahami betul bagaimana dalam kondisi kita harus mengerti. Kita diperintahkan untuk mencari rezeki. Dan kalau mampu semaksimal mungkin, tetapi tetap memperhatikan bagaimana ketaatan-ketaatan yang terus kita berikan kepada Allah. Jadilah orang yang tidak merepotkan. Jadilah manusia yang tidak menjadi beban. Tapi jadilah manusia yang memberikan senyuman dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Ada sebuah kisah dari Hasan Al-Basri. Waktu saya tinggal berapa menit? Jangan, tinggal 10 menit lagi. Hasan Al-Basri itu punya halaqah. Halaqah antum tahu? Tahu insyaallah. Alhamdulillah. Selamat ya. Tahu. Antum kelihatannya harus ganti guru deh. Bercanda. Salam buat Ustaz Hana. Maka sampai mana tadi? Oh ya. Enggak halaqah. Oh ya, Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu punya halaqah ilmu. Maka pada saat ketika beliau akan memulai halaqah ilmu, tiba-tiba ada salah satu muridnya yang tidak nampak. Dia dicari, loh ini mana? Dan beliau mencari murid itu sebagaimana Nabi Sulaiman mencari hudhud di antara barisan yang harus dikondisikan. Dicari, teman-temannya ditanya, mana fulan? Belum datang. Mana fulan? Belum datang.
Lalu tidak lama setelah itu setengah jam atau 1 jam tergopoh-gopoh itu muridnya baru datang. Lalu ditanya sama Hasan Al-Basri, lima ta'akharta? Lu kenapa kamu telat? Iya, syai'an wajadtu fit thariq. Ada sesuatu yang aku temukan ketika aku di jalan sampai aku telat, wahai guruku. Apa yang kamu temukan? Tadi aku ketika jalan menuju halaqah ini, tiba-tiba aku melihat di atas pohon itu ada burung yang patah, sayapnya patah. Maka burung itu terbang gagal lagi. Maka saya berpikir, loh kalau burung ini tidak bisa terbang, lah konsep rezekinya gimana? Karena aku penasaran, maka aku duduk. Alhamdulillah kejadian ini berlaku pada zaman itu, Ustaz. Kalau zaman sekarang mungkin nggak ada yang ngelihat karena semuanya sibuk dengan scrolling. Maka beliau duduk, lalu dilihatin. Dan beliau pengen ngambil hikmah. Maaf ya, ilmu harus kita ambil dari ahlul ilmi. Karena ilmu maqalallah wa qala Rasul, perkataan Allah dan perkataan Rasul. Tapi hikmah kita ambil dari mana saja. Mau hewan, mau anak kecil, mau orang besar, mau orang nggak pondok pesantren. Hikmah itu bertebaran. Betul Ustaz? Maka dia pengen dapetin hikmah. Ini gimana burung ini kalau patah sayapnya dan dia tidak bisa terbang. Maka dia duduk, dia ngeliatin. Maka setelah agak lama berselang, tiba-tiba muncullah burung yang membawa ulat, membawa cacing. Lalu burung itu yang membawa cacing memberikan cacingnya kepada burung yang sakit. Terbang lagi, lalu membawa cacing lagi, lalu memberikan kepada burung yang sakit yang tidak bisa terbang di dalam sarangnya. Berulang-ulang sampai akhirnya dia tahu, oh berarti kayak gitu rezekinya. Ditanya sama Hasan Al-Basri, apa insight yang kamu dapatkan? Kalau bahasa kita, hikmahnya apa yang kamu dapat? Berarti hikmahnya gini, wahai guruku. Berarti kita ini kalau tidak ngapa-ngapain, itu pasti dapat rezeki. Itu hikmahnya dari dia, perspektifnya seorang murid. Tapi apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri lalu mengatakan, kenapa kamu merendahkan dirimu sebagai burung yang sakit? Kenapa kamu tidak meninggikan derajatmu sebagai seorang muslim sebagaimana burung yang membawa cacing? Tidak layak umatnya Nabi Muhammad menempatkan dirinya sebagai burung yang sakit yang menjadi beban bagi burung-burung yang lainnya. Tapi sepatutnya sebagai umat Nabi Muhammad harusnya menjadi burung yang membawa cacing supaya memberikan bantuan dan pertolongan kepada burung-burung yang sakit dan mencukupinya. Dan kamu muridku, jangan pernah kamu menjadi murid yang hanya menantikan cacing. Jadilah muridku yang kamu nanti akan membawa cacing untuk memberikan manfaat kepada banyak burung-burung yang sakit. Maka pada saat itulah muridnya lalu berkata, hari ini aku mendapati hikmah guruku jauh lebih bagus daripada hikmah yang aku dapatkan. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya saya akhirnya sangat kagum banget dengan konsep kehidupan dakwahnya Sunan Kudus. Karena Ustadz Agung ini dari Jepara, saya dari Kudus. Makanya saya keturunan Sunan Kudus, kalau Jepara nggak ada sunannya. Mau Ustadz. Level saya lebih tinggi Ustadz. saya keturunan wali. Sunan Kudus itu bernama Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq itu memiliki sebuah konsep yang bagus banget. Tahu konsepnya? Insya Allah dari wajahnya tidak tahu. Konsepnya Sunan Kudus itu adalah kok lupa sih. Konsepnya Sunan Kudus itu adalah beliau itu mengatakan Gus Jigang. Apa itu Gus Jigang? Gus Jigang itu bahasa Jawa, tapi nanti saya terjemahkan. Konsepnya Syekh Ja'far Shadiq atau yang lebih kita kenal dengan kata Sunan Kudus itu memiliki konsep kalau ngajarin muridnya, santrinya itu dengan konsep Gus Jigang. Gus Jigang itu dua, bagus ngaji, bagus dagang. Bagus ngaji harus paham tauhid, harus paham sunnah, harus paham ibadah, harus sholih, itu namanya bagus ngaji. Tapi itu tidak cukup. Dalam konsepnya Syekh Ja'far Shadiq itu tidak cukup. Maka ditambahi dengan Gus Jigang. Bagus ngaji, bagus dagang. Kenapa harus dagang santri-santrinya dari Sunan Kudus itu? Karena sesungguhnya ketika dia berbisnis, ketika dia bermuamalah, dia menjemput rezeki yang Allah turunkan setiap pagi, setiap saatnya.
Dan Allah tuh pingin setiap rezeki itu diambil sama orang beriman, karena mengalirkan banyak kebaikan untuk orang beriman dan kebaikan kepada manusia. Maka murid-muridnya dari Sunan Kudus itu harus pintar dagang supaya dia mendapatkan profit, supaya dia mendapatkan margin, menegakkan tulangnya, menegakkan pride-nya sebagai seorang muslim, dan dia tidak pernah menjadi beban bagi kehidupan orang lain. Makanya akhirnya terkenal dengan sebuah konsep dakwahnya dari Sunan Kudus, Gus Jigang. Bagus ngaji, bagus dagang. Makanya anak-anak saya dari kecil sudah saya ajarin, ayo nak jualan dinar, ayo nak jualan ini, jualan dagang, jualan ini. Karena pada dasarnya seharusnya kita tuh tidak boleh malu ketika kita berdagang dimulai dari kecil. Jangan sampai prototipe yang kita dapatkan hari ini itu apa? Kalau ada orang dagang, pikiran kita itu pasti, wah lagi jatuh miskin ini, dagang nih. Padahal dagang itu merupakan sebuah jalan kemuliaan. Makanya kalau kita punya kurikulum ketika kita mendidik anak kita, kurikulum ketika mendidik anak kita dua, pahamkan tauhid, pahamkan sunnah, supaya mereka tetap bersaudara, jangan bertikai, jangan bermusuhan. Sesama umatnya Nabi mah jangan bermusuhan terus. Yang sono mengatakan Wahabi, yang sono mengatakan Ahlul Bid'ah. Sampai kapan? Belajar tauhid dan sunnah itu kita punya prinsip, tapi kita punya nilai. Nilai kita apa? Menghargai dan saling memberikan kasih sayang di antara sesama muslim. Kalau kita terus-terusan antara Wahabi, Ahlul Bid'ah, kasihan. Orang kayak saya ini kasihan. Kadang saya dituduh Wahabi, kadang saya dituduh Ahlul Bid'ah. Makanya kadang-kadang saya minta ketegasan. Saya ini sebenarnya Wahabi atau Ahlul Bid'ah. Tapi yang menuduh saya itu ya tidak bisa menjelaskan, Ustaz. Makanya sudahi pertikaian. Gus ngaji, bagus ngaji, tapi bersaudara. Jangan kayak kita dulu di Kudus. Kalau di Kudus itu, Ustaz, maaf ya, saya cerita dikit. Dulu di Kudus tahun 90-an. Kan saya anak 90-an. Kelihatan kan wajahnya anak 90-an. Dulu di Kudus itu, tahun 90-an itu, antara saudara kita NU dan Muhammadiyah itu Masya Allah, masih kuat banget itu. Makanya kalau ada orang itu selalu nanya dalam proses untuk menyeleksi, kamu iftitahnya baca apa? Allahumma ba'id Muhammadiyah. Kalau kamu apa? Wajah tu wajhiyya lilladiyah NU. Kalau Ustaz Agung, Allahumma ba'id. Dia boleh nggak mau jawab karena nggak mau ketahuan. Kamu kalau baca Bismillah keras atau pelan? Keras NU, pelan MD. Bahkan dulu di tempat saya itu, kalau ada seorang khatib atau seorang ustadz ngisi di atas panggung di masjid itu, bapak-bapak di belakang itu kusuk-kusuk ngomong NU atau Muhammadiyah. Karena biasanya kalau ada seorang mubalik, kalau menutup wallahul muwafiq il aqwamit thoriq NU. Tapi kalau wallahu alam bisawab MD. Ada temannya bapak ngisi, dan ketika temannya bapak ngisi, bapak ngomong, nanti kalau kamu ngisi diciri sama orang, nanti kamu akan dikejar, kamu NU atau Muhammadiyah. Temannya bapak ngomong, tenang pak, saya tahu cara ngomongnya. Ketika ngisi, bapak-bapak ngomong, wah bagus banget itu, Masya Allah gitu. NU atau Muhammadiyah. Tunggu kalimat ikhtitamnya. Ketika kalimat ikhtitam sudah ditunggu, ya begini nggih Bapak Ibu, sampun nggih ngajine wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq wallahu alam bisawab. Bingung. NU atau Muhammadiyah. Tapi disitulah kita paham, Gus ngaji tauhid. Ini nilai. Tapi nilai tidak berdiri sendiri, adus. Ini prinsip, tapi harus ada nilainya. Prinsipnya tauhid, prinsipnya sunnah, tapi harus ada nilainya. Nilainya itu apa? Kita harus saling bersaudara. Gus ngaji, cukup? Nggak cukup. Tambahin yang kedua, Gus jigang, bagus dagang. Kita harus betul-betul tahu bagaimana cara kita untuk merebut hati seseorang, supaya akhirnya ketika kita mendapatkan rezeki itu datangnya dari Allah. Dan ketika digenggam sama orang yang paham akhirat, maka dia membangun jembatan menuju kepada akhiratnya. Karena waktu saya sudah habis. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Kelihatannya dari wajahnya ini sebagian NU, sebagian Muhammadiyah. Tapi mau Muhammadiyah atau NU sama-sama saudaranya dan sesama umatnya Nabi Muhammad. Ada nggak orang NU yang mati husnul khotimah? Banyak. Ada nggak orang Muhammadiyah yang mati husnul khotimah? Banyak. Ada nggak orang IM yang mati husnul khotimah? Banyak.
Tidak semua yang husnul khotimah datang dari kelompokmu dan golonganmu. Lalu kenapa kamu masih ngotot untuk selalu merasa paling benar tetapi lupa memberikan nilai persaudaraan? Semoga Allah berkahi kita. Saya serahkan kembali kepada MC. Masya Allah, terima kasih Gerundaku ya Ustadz Umar Mita untuk pencerahannya. Ini makin tercerahkan insight-nya, ilmunya luar biasa. Jazakallah khair, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kepada yang kami hormati Bapak Haji Agung Yulianto selaku Direktur Utama HNI, kami persilahkan untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Umar Mita dan Kak Buni. Kak Buni ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur sekali bisa berduet nih sama Ustadz Umar Mita ini, Masya Allah. Jadi baru saja kita mendapatkan banyak sekali nasihat ya dari Ustadz Umar Mita tentang kekayaan dan zuhud. Dan tadi Ustadz Umar juga menyampaikan kalau saya menggarisbawahi satu hal bahwa orang soleh itu sebenarnya yang paling pantas untuk menjemput rizki ya Ustadz ya. Masya Allah. Kan ni'mal malu soleh lil mar'i soleh. Saya ingin melanjutkan dengan satu pertanyaan. Saya mau nanya Kak Buni. Oke, siap. Aduh, kok deg-degan ya? Beban ya. Kak Buni, Iya. bayangkan tiba-tiba menerima pesan, bayangkan ya menerima pesan sekarang, Iya. isinya adalah dana masuk sebesar 1 miliar. Telah berhasil dikreditkan ke rekening Anda. Amin ya Allah, amin ya Allah. Kira-kira apa kesan yang ingin diucapkan atau dilakukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, bersyukur ya, Iya. langsung bersyukur. Kalau para hadirin, Cek alhamdulillah, dulu. Alhamdulillah. langsung mikir ya buat apa uangnya gitu ya. Tapi ada nggak yang mikir ini beneran atau penipuan? Ya, oke. Biar tahu ini beneran atau penipuan ngapain? Cek ya. Dicek ya. Setelah dicek uangnya beneran masuk. Wah, 1 miliar. Asik, amin, amin. Seneng? Seneng. Kita senang. Kita senang 1 miliar. Dan kita pasti terus akan punya rencana-rencana yang selama ini tertunda bisa diwujudkan. Kita mulai berkata, alhamdulillah ada rizki yang tadi disampaikan ya. Tapi di tengah rasa senang itu, pernahkah Bapak Ibu kemudian berhenti sejenak dan bertanya, uang ini halal atau tidak? Halal, insya Allah halal Ustaz. Nah itu, pertanyaan halal atau tidak tadi seringkali tidak muncul di awal. Yang muncul tuh biasanya bisa beli apa, bisa bayar apa, bisa mewujudkan rencana apa, tapi jarang kita bertanya dari mana uang ini datang, dengan cara apa uang ini diperoleh, dan apakah Allah ridho dengan sumbernya. Maka setelah tadi kita bicara tentang saat kekayaan menemukan maknanya dari Ustadz Umar Mita, saya ingin mengajak kita melihatnya dari sisi selanjutnya. Rezeki seperti apa yang sebenarnya layak kita perjuangkan. Sebab ada rizki yang banyak tapi tidak menenangkan. Ada rizki yang terlihat besar tapi membawa masalah. Ada rizki yang mungkin tidak selalu besar di mata manusia, tapi cukup untuk keluarga, menumbuhkan diri, membantu orang lain, mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah yang saya sebut menurut Thor, kan saya dikasih Thor ini kan, rizki yang layak diperjuangkan. Apa? Rizki yang layak diperjuangkan. Bapak Ibu, saya punya beberapa prinsip dalam rizki. Dan prinsip ini ingin saya share. Yang pertama, saya hanya ingin rizki yang halal. Ini fondasinya dalam hidup. Pertanyaannya bukan hanya berapa banyak yang saya dapat, tetapi juga dari mana saya mendapatkannya. Karena dunia mengajarkan yang penting untung. Sedangkan Islam mengajarkan Ustadz bukan hanya untung, tapi benar dan halal. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi
halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi ini yang halal lagi baik. Dan wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Seperti kita akan berkendara menuju satu tujuan, Google Maps ngasih dua pilihan. Yang satu jalan pintas yang lebih dekat, tapi banyak lubang menganga, ada jurang, ada tanah yang rawan longsor. Tapi pemandangannya kadang-kadang lebih indah nih. Tapi yang kedua jalannya lebih panjang, lurus, mulus, tapi lebih jauh. Pilih yang mana? Seorang mukmin memilih jalan yang kedua. Karena lubang, jurang, tanah longsor adalah personifikasi dari tidak halal. Dan kadang-kadang yang tidak halal tadi kan lebih indah ya, pemandangannya lebih bagus. Mengapa? Karena kita percaya bahwa hidup tidak berhenti di angka. Ada pertanggungjawaban, dan menariknya sesuatu yang haram kadang memang kelihatan lebih cepat dan lebih indah. Kita yang sudah mengetahui lubang, jurang, rawan longsor tidak akan melaluinya. Tapi persoalannya bukan cepat atau lambat, persoalannya apakah ketika kita sampai rezeki sudah diperoleh, Allah ridho atau tidak. Lebih baik membawa pulang rezeki yang sederhana tetapi halal daripada membawa pulang sesuatu yang besar tapi membuat hati kita takut bertemu Allah kelak. Ya, yang paling enak bawa pulangnya banyak tapi Allah tetap cinta. Karena kita tidak hanya memberi makan tubuh keluarga kita, Bapak Ibu sekalian, kita juga sedang membentuk jiwa mereka dari apa yang kita bawa pulang. Karena kullu lahmin minal haram fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih layak baginya. Jadi takutlah kita ngasih makan ke keluarga. Karena berarti kita seperti apa ya, menyiapkan daging anak kita buat dibakar di neraka, na'udzubillah. Kedua, tadi saya ingin harus halal. Yang kedua, saya ingin rizki yang berkah. Halal saja belum cukup, saya ingin rizki yang berkah. Apa bedanya banyak dengan berkah? Banyak bicara soal jumlah, berkah bicara tentang dampak. Ada uang banyak tetapi tidak pernah cukup. Ada uang tidak terlalu banyak tapi rumahnya tentram. Ada bisnis yang omsetnya hebat tetapi pemiliknya tidak pernah menikmati hidup. Ada bisnis yang mungkin lebih sederhana tetapi membuat ribuan orang mendapat penghidupan. Mana yang lebih enak, lebih kaya? Yang kedua. Belum tentu yang angka rekeningnya paling besar itu yang paling bahagia. Belum tentu. Keberkahan itu sesuatu yang kadang tidak bisa kita masukkan ke Excel. Excel bisa menghitung revenue, bisa menghitung margin, bisa menghitung growth. Tapi Excel nggak ada tuh rumusnya, kan ada sum, ada segala macam. Ada nggak rumus sama dengan barokah tanda kutip di blok? Ada? Nggak ada. Itu kalau ada, para CFO itu sudah akan install Excel versi terbaru ya. Tapi keberkahan tidak lahir dari spreadsheet. Keberkahan lahir ketika apa yang kita miliki mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan diwujudkan dengan kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Dan Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi yakinlah kalau Allah kehendaki, Bapak Ibu sekalian, gampang saja untuk kemudian Allah akan bukakan kesuksesan di muka bumi ini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, sekarang kita sudah tadi dibekali dengan sangat luar biasa oleh Ustadz Umar Mita. Maka kita sekarang sudah yakin bahwa yang kita cari adalah pertama halal, yang kedua berkah. Udah kalau sudah dapat itu kita akan dapat rizki yang tak disangka-sangka, akan dicukupi oleh Allah, wa ma yatawakkal Allah fahuwa hasbuh, akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan kita tidak perlu bekerja, catat itu.
Kita tetap bekerja, kita tetap profesional, kita tetap menyusun strategi. Ibu-ibu, bapak-bapak, para dari HDE ini, kita tetap mengejar target. Tetapi kita sadar, ikhtiar adalah tugas kita, hasil adalah wilayah Allah. Nah yang ketiga, saya ingin pekerjaan yang menambah kapasitas diri, bahasanya tanmiyatul kafa'ah. Saya pengen kerja tadi, satu halal, dua berkah, yang ketiga pekerjaan saya ini menambah kapasitas diri. Ini menurut saya salah satu rizki terbesar dari dunia usaha, khususnya HNI. Banyak orang masuk bisnis, masuk HNI karena ingin mendapatkan uang. Tapi setelah bertahun-tahun ia baru sadar, keuntungan terbesar bisnis di HNI bukan hanya uang yang kita hasilkan. Keuntungan terbesar bisnis adalah manusia seperti apa yang terbentuk dalam diri saya, diri kita. Dulu mudah menyerah, sekarang tahan banting. Dulu ditolak 1 orang, tidak tidur 3 malam ya Bu. Sekarang ditolak 10 orang, baik Pak terima kasih, besok saya coba 11 lagi. Dulu setiap masalah kita akan jadi pusing, ya. Seperti terasa akhir dari segalanya. Sekarang kita mulai memahami bahwa sebagian masalah bukan datang untuk menghentikan langkah kita, tetapi untuk memperluas kemampuan kita. Dulu kita bertanya, mengapa ini terjadi kepada saya? Sekarang kita belajar bertanya, apa yang sedang Allah ajarkan kepada saya melalui semua ini? Betul Bapak Ibu? Dan menurut saya inilah salah satu manfaat paling mahal dari perjalanan seorang entrepreneur HNI. Mentalitas pantang menyerah. Mentalitas yang selalu melihat kemungkinan baik. Mentalitas yang berkata belum berhasil, bukan tidak mungkin berhasil. Beda satu kata, cuman beda tidak mungkin saja ya. Beda satu kata tapi bisa beda masa depan. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan-kesulitan kita pantang menyerah karena kita yakin di balik kesulitan ada kemudahan. Itulah dahsyatnya daripada leader-leader HNI. Uang bisa habis, jabatan bisa selesai, bisnis bahkan bisa berubah, tapi kapasitas yang sudah tumbuh di dalam diri kita insya Allah akan terus bersama kita. Saya tanya Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, yang para leader-leader HNI, apakah Bapak Ibu merasakan peningkatan kapasitas diri di HNI? Sangat insya Allah, alhamdulillah. Keempat, prinsip saya keempat, saya ingin bekerja yang bisa menghidupi keluarga. Sepakat enggak? Jangan jaim, enggak saya mah enggak butuh duit. No, enggak. Namanya kasbul ma'isyah. Lalu untuk apa kita membangun kapasitas dan mencari rizki? Salah satunya adalah untuk menghidupi keluarga. Menurut saya ini mulia sekali. Seorang ayah yang bangun pagi, macet, bekerja, bertemu banyak orang, prospek, kadang ditolak, kadang target belum tercapai, pulang malam, besok pagi melakukan lagi. Kelihatannya duniawi ya. Tetapi apabila niatnya benar, semua itu bisa menjadi ibadah. Dan Rasulullah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'dhamuha ajron alladhi anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau infakkan memerdekakan seorang budak, dan 1 dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin, dan 1 dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya mana? Yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka mencari nafkah untuk keluarga bukan sekedar urusan duniawi. Jika diniatkan karena Allah, ia menjadi amal yang terbesar. Ketika kita membayar uang sekolah anak, itu bukan sekedar transaksi. Kita sedang membuka pintu masa depan anak-anak kita ini. Seorang manusia, anak tersayang kita. Ketika kita membeli makanan untuk keluarga, mungkin bagi kita itu hanya kebutuhan sehari-hari. Tapi bagi anak-anak kita itu adalah rasa aman. Ketika seorang ayah pulang membawa rizki yang halal, barangkali enggak ada tepuk tangan, tidak ada panggung, tidak ada penghargaan, tapi Allah tahu perjuangannya. Allah tahu berapa kali ia menahan lelah, Allah tahu berapa kali ia hampir menyerah.
tapi tetap memilih pulang membawa harapan. Dan mungkin ada seorang anak yang malam itu tidak bisa tidur, ya kecuali dia karena ayah ibunya tak pernah berhenti untuk menyerah. Karena itu saya ingin Bapak Ibu sekalian mengubah cara kita melihat pekerjaan. Bekerja bukan sekedar mencari uang, bekerja adalah salah satu bentuk cinta. Cinta kepada pasangan, cinta kepada anak-anak, cinta kepada orang tua, dan yang terutama cinta kepada Allah. Dan cinta tidak selalu berbentuk kata-kata. Kadang cinta berbentuk seseorang yang pagi-pagi sudah berada di jalan demi memastikan orang-orang yang dicintainya tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik. Dan yang kelima, saya ingin rizki yang membantu orang lain. Tetapi hidup jangan berhenti pada keluarga kita sendiri. Di satu titik kehidupan kita perlu bertanya, kalau Allah menambah rizki saya, siapa selain saya yang ikut bahagia? Kalau penghasilan kita bertambah, tetapi hanya ukuran konsumsi kita yang bertambah, mungkin kita sedang bertumbuh secara ekonomi, tetapi belum tentu bertumbuh secara jiwa. Allah memberi sebagian orang kelebihan bukan hanya supaya ia memiliki lebih banyak, mungkin karena Allah ingin menitipkan lebih banyak melalui dirinya. Saya bukan pemilik mutlak, saya ini pengelola. Allah titipkan ilmu kepada Ustadz Umar, Allah titipkan jaringan mitra-mitra kepada antum semua. Allah titipkan usaha, Allah titipkan kemampuan leadership, memimpin. Pertanyaannya nanti, apa yang engkau lakukan dengan semua titipan itu? Dan dalam perjalanan kita di HNI, kadang kita tidak menyadari betapa panjangnya mata rantai kebaikan dari satu transaksi yang tampaknya sederhana. Bapak Ibu, setiap satu produk yang berhasil kita jual, satu botol, mungkin ada petani yang tersenyum karena hasil panennya terserap. Ada peternak Eta Goldmilk yang merasa usahanya terus hidup. Ada pekerja di pabrik-pabrik HNI dan di perusahaan-perusahaan vendor HNI yang anaknya bisa terus sekolah. Ada keluarga yang dapurnya tetap menyala. Ada mitra-mitra yang bahagia karena usahanya bertumbuh. Ada member HNI yang selama ini melayani, mendukung, mengedukasi, membantu banyak orang, lalu ikut merasakan manfaatnya. Jadi ketika satu produk berpindah dari tangan kita kepada konsumen, yang bergerak sesungguhnya bukan hanya sebuah barang. Ini ada mata rantai rizki yang ikut bergerak. Ada banyak rumah yang ikut mendapatkan harapan. Ada banyak orang yang mungkin tidak pernah kita kenal, tetapi ikut tersenyum karena usaha yang kita jalankan. Itulah indahnya bisnis yang memberi manfaat. Kita tidak hanya mencari rizki, kita bisa menjadi jalan rizki bagi orang lain. Satu botol kita jual, tapi berkahnya bisa mengalir kepada banyak orang. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, yang keenam, bahwa kita, prinsip yang saya pegang adalah kita ingin pekerjaan saya bernilai dakwah. Disinilah pekerjaan kita bisa naik kelas. Bukan hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga berpahala dakwah. Karena pahala dakwah itu besar dan berlipat ganda. Itulah mengapa di HNI kita mengenal semangat bisnis dan dakwah. Di mana di luar susah menggabungkan kerjaan dan dakwah, itu susah. Kalau di HNI kita niatnya benar, kerja sekaligus dakwah. Dakwah tidak selalu harus berdiri di mimbar, tidak semua orang harus menjadi ustadz. Dakwah juga terjadi ketika seorang muslim berdagang dengan jujur. Ketika seorang pengusaha menepati janji. Ketika seorang pemimpin memperlakukan orang lain dengan manusiawi. Ketika produk kita baik, pelayanan kita baik, akhlak kita baik, orang lalu berkata, kalau seperti ini cara seorang muslim bekerja, saya ingin mengenal nilai yang ia pegang. Itu dakwah. Dakwah melalui keteladanan. Nasrud dakwah bukan hanya menyebarkan kata-kata Islam, tapi menyebarkan keindahan Islam melalui kualitas hidup dan pekerjaan kita. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada Rabbmu dengan bijak, dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan kalau perlu berdebat, berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Bapak Ibu sekalian, bayangkan bila jutaan muslim dikenal karena amanahnya, profesionalismenya, kualitas produknya, ketepatan janjinya, kemurahan hatinya. Kita nggak perlu banyak mengatakan Islam itu indah.
Orang akan melihat sendiri karena orang mungkin lupa presentasi kita, tapi mereka sulit lupa bagaimana mereka diperlakukan oleh kita. Maka pekerjaan kita bisa menjadi syiar, bisnis kita bisa menjadi syiar, cara kita melayani orang bisa menjadi syiar, bahkan cara kita menghadapi kegagalan pun bisa menjadi dakwah. Orang melihat kok orang itu jatuh tapi tidak hancur. Karena dia tahu sandaran hidupnya lebih besar daripada masalahnya, dan itu sangat luar biasa. Penutup, dan akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan, kita tetap harus mengejar prestasi. Kita harus bekerja keras, sepakat Bapak Ibu? Kita harus meningkatkan kompetensi. Kita harus punya target besar. Saya tidak percaya bahwa tawakal adalah alasan untuk malas. Kalau seorang tidak bekerja kemudian berkata saya tawakal kepada Allah, itu bukan tawakal. Sudah dibahas oleh Ustadz Umar Mita. Itu sedang menunggu transfer tanpa memberi nomor rekening. Bisa nggak ditransfer? Kita diperintahkan berjalan. Allah berfirman terakhir ini, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan fil ardi famshu fi manakibiha. Ada kata famshu di situ Bapak Ibu. Ada kata famshu, artinya apa? Kita diperintahkan untuk berjalan, bergerak, berusaha, berikhtiar. Tetapi setelah semua usaha itu ada satu kesadaran yang menenangkan hati. Saya bekerja keras tapi bukan pekerjaan saya yang memberi saya rizki. Saya berbisnis tapi bukan bisnis saya yang memberi rizki. Saya bertemu manusia prospek PCA tapi bukan manusia yang menentukan rizki saya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya hanyalah jalan. Pemberi rizki tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian insya Allah Bapak Ibu, saya yakin dengan memahami ini kita akan menjadi orang-orang sukses, orang-orang kaya seperti orang yang dalam perahu yang tadi Ustadz Umar Mita sebutkan. Dia berada di kegelimangan rizki tapi hatinya tetap tidak terkotori oleh dunia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Haji Agung Yulianto selaku Direktur Utama dari HNI. Ya luar biasa. Kita akan masuk sesi tanya jawab. Boleh berikan apresiasinya untuk gurunda kita, ada Ustadz Umar Mita dan juga Bapak Haji Agung ya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaannya, boleh. Banyak ternyata. Boleh yang pakai kacamata yang ngacung duluan? Iya, iya betul. Silahkan. Silahkan, mohon izin. Nanti Ikhwan ya Pak, siap. Insya Allah. Gini aja. Saya Risa dari Bekasi. Pertanyaannya untuk Ustadz Umar Mita. Kalau kita ingin membangun masa depan atau karir, bisnis, keluarga gitu ya, seperti apa langkah yang bisa kita lakukan agar tujuan kita itu tetap berada dalam track atau koridor yang Allah tetapkan gitu Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Kak Lisa ya dari Bekasi. Mohon izin Ustadz Umar Mita untuk pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya jawabannya ini cukup panjang. Ini jawabannya biasanya 5 jam atau 6 jam. Karena ini berisi tentang track bagaimana kita mewujudkan apa yang kita inginkan untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Tapi kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya satu. Kalau boleh saya tanya sebelumnya, Ibu sudah menikah atau belum? Sudah. Yang pertama yaitu adalah memastikan bagaimana keridhaan orang yang bertanggung jawab terhadap kita. Karena sesungguhnya tanggung jawabnya mereka dan bagaimana mereka memberikan keridhaan kepada kita, maka itu mempengaruhi semua jalan-jalan kita pada urusan dunia yang kita harapkan. Ibaratnya kalau ibu mendapatkan ridho dari suami, 8 pintu surga sudah menggoreskan namamu, apalagi cuma pintu-pintu dunia. Yang terkadang sering kita lupakan adalah kita sibuk membangun sebuah proyek tetapi kita lupa membangun fondasinya. Dan fondasi kita bagi seorang wanita yang ingin mendapatkan keberkahan di masa mendatang, pastikan pintu tengahnya kita di surga itu baik-baik saja. Kalau kita sudah diridhoi lalu mendapatkan doa, mendapatkan support dari beliau, maka insya Allah apapun yang kita akan pegang maka itu akan bernilai surga. Ibu nanti kalau sudah mendapatkan ridho dari seorang suami, ibu ketika nyisir anak, maka anak kita disisir sama wanita yang dijanjikan surga. Ketika kita nyuapin anak, maka anak kita disuapin sama wanita yang dijanjikan surga.
Dan ketika ibu memegang dagangan, maka dagangan itu dipegang sama wanita yang sudah mendapatkan kebaikan surga ketika suami sudah ridho kepadanya. Karena ridhonya seorang suami adalah merupakan keridhoan besar yang harus kita dapatkan sebelum kita melangkah dalam segala banyak hal di dalam kehidupan kita. Ada sebuah kisah nyata ibu, saya tidak tahu apakah ini berkaitan atau tidak, tapi saya sampaikan dulu aja. Ada seorang wanita yang pernah bertanya sama ulama besar di Arab Saudi. Dia mengatakan tentang perihal masalah yang terjadi pada keluarganya. Dia berkata, Syekh, anak ini punya anak dua. Kenapa memiliki sifat yang sangat bertolak belakang antara anak pertama dengan anak yang kedua? Anak pertamanya saya, qadarullah, cenderung susah mendengarkan nasihat, cenderung berat, cenderung nakal, cenderung aktif dan lain sebagainya. Tidak lama, selang beberapa tahun, selang 5 atau 6 tahun, saya punya anak kedua. Kenapa anak kedua saya sangat bertolak belakang dengan anak yang pertama? Padahal rahimnya sama dan mungkin airnya juga sama dan airnya pasti sama. Kenapa kok berbeda? Yang menarik adalah yang kita jadikan menjadi spotlight dalam kisah ini dan dialog ini adalah ulama ini lalu bertanya dengan pertanyaan yang mungkin tidak pernah dinyana atau tidak pernah diduga. Ulama ini lalu mengatakan, maaf ibu, boleh saya tanya? Ibu itu di ujung telepon mengatakan, iya. Gimana kondisi kamu ketika memiliki anak pertama pada saat kehamilan? Maksudnya apa, Syekh? Maksudnya gimana kondisi keluarganya, apa pertengkaran atau tidak, bagaimana kondisi suami kepada ibu dan lain sebagainya. Lalu ibu itu terdiam sesaat, lalu akhirnya menjawab, iya Syekh, ketika saya punya anak pertama kami baru menikah, kami banyak mengalami gesekan, friksi dan pertengkaran. Dan sering sekali suami saya mengancam saya dengan kata tidak ridho, tidak ridho, tidak ridho. Oke. Terus bagaimana kondisi kalian ketika sudah punya anak kedua? Maka pada anak kedua ini kami sudah melewati gelombang pertama dalam pernikahan kami dan kami lebih baik. Kami sudah mulai ngaji bareng-bareng, kita mulai membuka dan membaca, memperbanyak literasi dan referensi untuk menjadikan kami pasangan yang bertumbuh dan menjadikan kami dapat meminimalisir pertengkaran dan mampu menjadikan kami bisa mengontrol setiap lisan dan kalimat yang keluar dari lisan kami. Maka akhirnya ulama itu menjawab, apa yang terjadi pada kehidupan ibu dan kehidupan suami dan bagaimana kedudukan ibu di mata suami itu sangat mempengaruhi kondisi anak ketika dilahirkan. Kisah itu bisa kita ambil menjadi sebuah kesimpulan besar bahwasanya seorang wanita sangat membutuhkan keridhaan dari suami. Gimana kalau yang bertanya ini anak laki-laki? Kalau dia anak laki-laki maka sesungguhnya bapak tidak akan sukses apapun kalau bapak tidak mendapatkan keridhaan dari ibu dan bapaknya. Kalau ada orang bertanya kepada seseorang yang soleh, kenapa derajatmu sampai segini tingginya? Pasti salah satu rahasia yang terungkap adalah karena kedudukan anak itu di hati dan jiwa ibunya dan bapaknya. Makanya perkataan Allah sangat indah di dalam surat Maryam 32. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Nabi Isa pernah berkata, aku berbakti kepada ibuku, maka aku tidak pernah dijadikan jabbar. Jabbar itu kasar dan aku tidak pernah dijadikan celaka. Maka sesungguhnya Nabi Isa itu soft spoken, orangnya lembut sekali. Yang kedua, Nabi Isa itu orangnya tidak pernah celaka. Makanya ketika akan ada yang mencelakakan, maka beliau diangkat ke langit dan beliau masih hidup sampai hari ini. Dan beliaulah seorang nabi yang akan dinobatkan oleh Allah sebagai laki-laki yang akan membunuh Dajjal di akhir zaman, memberikan senyuman kepada orang beriman. Dan kuncinya itu terletak ketika beliau mendapatkan keridhaan dari ibunya, Ibunda Maryam, wanita yang disebutkan 46 kali di dalam Al-Quran. Makanya kalau kita ngelihat ada orang pinter, linknya bagus, circle-nya bagus, tapi kenapa hidupnya belangsakan? Itu biasanya pasti ada yang tidak beres antara dia dengan ibunya. Tapi kadang-kadang kalau kita melihat ada seorang laki-laki mungkin nggak terlalu pinter, mungkin nggak terlalu cerdas, rankingnya 20 padahal muridnya cuma 19 gitu.
Tapi kenapa kok kehidupannya hari ini gampang? Kalau kata Ustadz tadi berkah, apapun yang dia dapatkan cukup, dan dia mendapatkan keluarga cemara, ada pada kehidupan keluarganya, maka itu pasti ada satu pengaruh besar, yaitu adalah bagaimana namanya itu indah di hati ibunya. Makanya saya sering mengatakan sama anak saya laki-laki, saya sering berkata, kalau kalian bentak Abi masih diam, nggak apa-apa lah sesekali, walaupun kadang ikut untuk memberikan ketegasan. Tapi kalau mereka sudah bentak ibunya, biasanya saya paling marah. Dan kalimat yang sering saya sampaikan adalah, kalian bentak ibunya, kalian bentak ibumu, kalian memadamkan 1000 lampu keberkahan di masa mendatang yang kalian tidak sadari, dari lampu-lampu mana yang akan dipadamkan oleh Allah dari satu bentakan itu. Maka tahanlah kemarahanmu kepada ibumu. Makanya kan kita mendapati kan kisah yang disampaikan dalam riwayat Muslim, kisahnya Jurej, Pak. Pernah dengar kisahnya Jurej? Gimana seorang Jurej yang tidak memenuhi panggilan ibunya padahal lagi sholat. Dipanggil 2 kali dia melanjutkan sholat, dipanggil 3 kali tetap melanjutkan sholat. Padahal kalau kita berpikir secara logika, harusnya loyalitas Allah kepada Jurej karena Jurej lagi sholat. Tapi lihat, loyalitas Allah justru kepada ibunya. Lalu ibunya setengah emosi berkata, Jurej dipanggil kok tidak mendatangi, semoga kamu tidak mati sampai kamu melihat senyuman seorang pelacur. Dan ternyata terbukti kan, akhirnya Jurej beberapa tahun difitnah sama wanita, seorang pelacur. Ketika pelacur ini berzina dengan pengembala sapi, lalu hamil, lalu ditanya siapa yang menghamili kamu? Jurej ketika dia memfitnah. Lalu akhirnya Jurej ketika akan dijebloskan ke penjara ketemu wanita itu, dan wanita itu senyum sama Jurej, persis yang disampaikan oleh ibunya pada saat ketika sedang kesal mendapati Jurej tidak memenuhi panggilan ibunya. Di situ kita mendapatkan, kalaulah seorang ibu yang kesal padahal anaknya sedang sholat tidak memenuhi panggilannya, Allah memberikan loyalitas kepada ibunya dibandingkan Jurej yang sedang menghadap sama Allah dalam sholat sunnah kalau dalam keterangan syarahnya. Disitulah kita paham bagaimana kalau kita dalam kehidupan ini sampai betul-betul tidak membahagiakan dan melapangkan hati ibu kita. Makanya saya sering berkata, Bapak dan Ibu, belajarlah dari kami, para perindu orang tua yang sudah tidak lagi bisa memutar masa dan waktu. Dan dunia tidak akan pernah sama setelah kita memasukkan jasad ibu dan bapak kita ke perut bumi. Tapi kalau kita ingin berhasil membangun masa depan bagi anak laki-laki, satu yang harus dibangun pertama kali, pastikan dapat ridhonya ibu. Pastikan dapat ridhonya ibu. Kalau untuk ibu, pastikan ibu dapat ridhonya suami. Ibu nanti jangan jawab, lihat-lihat dulu dong suaminya Ustaz. Itu standar TikTok. Dan saya tidak akan mau lihat suaminya, karena yang memilih suaminya kan ibu. Mau ngapain saya ngelihat-lihat? Barakallahu fiik. Masya Allah, tabarakallah. Pak Agung mau menambahkan atau masih cukup? Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi yang sebelah sini ya, Bapak ya tadi ya. Boleh, silahkan ya, mohon izin. Dengan Bapak siapa, maaf? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ikhwan. Pak Ikhwan. Ya. Ya. Silakan. Sebenarnya tadi pertanyaannya hampir-hampir mirip dengan ibu tadi, cuman dari versi laki-lakinya sebagai suami. Tapi tadi udah sedikit terjawab. Cuman yang ingin saya soroti adalah tentang saya melihat sebuah ayat dalam Quran itu surat Al-Baqarah tentang seorang fakir yang dia tidak bisa berbuat la yastati'una darban fil ard. Mereka tidak bisa mampu melakukan apapun pekerjaan di muka bumi itu. Sehingga dikategorikan sebagai seorang fakir karena dia sudah mendedikasikan dirinya untuk menimba ilmu atau berjuang fisabilillah. Kemudian saya coba melihat beberapa fenomena yang belakangan terjadi. Seorang guru ngaji yang tiba-tiba yang kenyataannya hidupnya ya berada di bawah kemiskinan gitu. Untuk makan aja sampai dia harus menahan lapar, harus sering berpuasa dan sebagainya. Tapi akhirnya kemudian menimbulkan sebuah dilema di mata saya gitu. Beberapa ustadz yang
sepertinya dia punya ilmu dan ingin belajar menyampaikan kepada jamaahnya. Tapi dalam segi kehidupan keluarganya masih belum mencukupi. Sehingga dia harus berusaha untuk apa yang bisa dia lakukan gitu. Dia punya ilmu, dia bisa menyampaikan ilmu. Dia mencoba berdagang. Tapi kemudian dengan usahanya dagangnya dia tidak pernah berhasil dengan usahanya. Sehingga yang dia lakukan adalah dengan mendatangi tempat-tempat majelis, masjid-masjid, supaya dia bisa mengisi kajian di tempat itu. Tapi secara sekilas, apa yang dia lakukan itu justru malah menjatuhkan marwahnya sebagai seorang ustadz. Nah, kira-kira bagaimana pandang ustadz mengenai hal ini gitu? Ada orang yang sebenarnya dia punya kafaah, punya keilmuan yang cukup baik gitu dalam menyampaikan risalah agama dan sebagainya, tapi dalam kehidupannya ya mungkin sepertinya dia memang adalah orang yang harus disupport gitu. Nah, dan kaitannya dengan para agnia yang orang punya kecukupan yang seharusnya hartanya pun juga bisa digunakan untuk mensupport mereka. Iya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Ikhwan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Guru Nda. Mungkin oh, iya. Dua-duanya ya kalau gitu. Pak Agung dulu dari pandangan Pak Agung dan nanti dari Guru Nda kita Ustadz Umar Mita. Ya, ini menurut saya sikap sang ustadz dan sikap kita sebagai masyarakat itu harus dibedakan. Kalau itu kan ayatnya lil fuqara alladziina usiru fil ardi, bahwa zakat, sedekah dan sebagainya itu diprioritaskan untuk fuqara yang waktunya sudah habis untuk berjihad mengajarkan agama di jalan Allah. Ya, yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'afuf. Orang yang jahil nggak tahu. Orang jahil sini bukan jahil ini, tapi dia nggak tahu. Kenapa? Karena sang ustadz tadi, ulama tadi memiliki sifat ifah. Dia nggak mau minta-minta, tapi hidupnya susah cuma berjuang di jalan Allah. Nah, buat kita nggak boleh memvonis, mengatakan ustadz nggak boleh begitu dan sebagainya, begitu ya, nggak boleh. Karena kemiskinan harta itu tidak menggugurkan kafaah. Itu menurut para ulama sama sekali tidak mengganggu kafaah keilmuan seorang ustadz. Jadi bagi kita sebagai muhsinin, kalau kita punya dana itu justru prioritas untuk disantuni, apalagi dia ifah ya. Karena apa? Kita sedekah 100.000. Kalau sedekahnya 100.000 kepada orang sembarangan, bahkan orang yang nggak sholat, itu pahalanya lebih sedikit dibandingkan kita sedekah sama-sama 100.000, tapi kepada orang yang sholat, udah gitu dia seorang ulama, seorang ustadz yang ifah, itu pahalanya berlipat ganda gitu. Tapi kita kalau secara sejatinya sebenarnya seharusnya yang ideal itu ideal ya. Kalau ustadz itu macam Ustadz Umar Mita ini begitu kan, ngajarin kemana-mana. Tapi memang para ulama-ulama itu disebutkan Ustadz Asy-Syaibani, Ustadz Imam Malik dan berbagai ulama-ulama, bahkan hampir kebanyakan ulama dia adalah orang-orang yang mandiri secara ekonomi, tapi kita nggak boleh mengeneralisirnya. Ya kalau ada ini beliau juga pegiat filantropi CSR, saya rasa kewajiban kita ya untuk menemukan ustadz-ustadz seperti itu, jangan sampai dia hidupnya susah, kita harus bisa membantu mereka. Ya, makasih. Masya Allah. Guru Nda, Ustadz Umar Mita mohon cukup atau mau ditambahkan? Ada yang mau disampaikan? Sedikit izin. Terakhir. Bismillah. Sebenarnya sedikit saja saya menyampaikan. Inilah pentingnya bagaimana membangun mekanisme dakwah supaya maksimal. Hari ini MUI kita sangat berterima kasih dan tentunya kontribusi MUI sangat besar untuk kondisi kaum muslimin. Tapi memang ada banyak hal yang perlu kita backup di MUI itu sendiri. Karena sistem mekanisme dakwah yang belum optimal dan belum holistik ketika mengatur perjalanan dakwah yang luar biasa. Harusnya para dai itu memang memiliki diampu oleh negara, tapi negara hari ini belum hadir di panggung-panggung dakwah. Maka sesungguhnya tentunya dengan doanya saya, doanya Ustadz, doanya beliau, doanya kita semuanya, kita jangan hanya ngomentari dakwah. Terkadang kita hanya sekedar menyalah-nyalahkan dakwah. Dakwah itu harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Tapi terkadang yang menyalahkan dakwah itu tidak pernah memberikan kontribusi.
Harusnya dakwah itu tidak hanya diampu oleh kami yang tamatan pondok, tamatan fakultas syariah, tapi tamatan ITB, tamatan IPB, tamatan UI pun harusnya bergabung dalam panggung dakwah supaya mereka mampu berkontribusi untuk membangun mekanisme dakwah yang betul-betul holistik. Sehingga akhirnya para asatid yang tidak ditakdirkan untuk mudah mendapatkan rezeki, mendapatkan perhatian, dan ada mekanisme yang sudah dikhususkan untuk bertanggung jawab pada eksistensi mereka. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi PR besar bagi kita, bagi kaum muslimin. Hari ini dakwah itu harusnya tumbuh dari dua, adanya figur atau sistem, dan qadarullah dua-duanya belum ada. Secara figur yang betul-betul menjadi tali simpul untuk seluruh kaum muslimin belum ada. Secara mekanisme, sistem itu juga belum ada. Tapi moga-moga dengan kita menyadari ini, berdoa, maka moga-moga kita bisa memiliki mekanisme dan sistem yang utuh, sekaligus memiliki figur yang menjadi tali simpul bagi seluruh kaum muslimin, supaya akhirnya subsidi silang dan keterkaitan kita saling bisa membantu kepada saudara-saudara kita yang tadi Ustadz ceritakan. Perjalanan kita masih jauh. Saya tutup, Ustadz. Saya pernah ada seorang yang tamatan S3 di luar negeri, saya nggak perlu ceritakan. Dia datang kepada saya dan berkata, Ustadz, harusnya dakwah itu begini. Terus saya tanya sama beliau, Bapak selama ini maaf sudah kontribusi apa dan di mana kalau boleh saya tahu? Dia terdiam. Belum, Ustadz. Nah, itulah Pak, masalah kita itu sama. Semua lulusan luar negeri tidak ada yang mau bergabung di panggung dakwah. Mereka hanya mengomentari di luar pagar. Lalu kapan dakwah ini akan bisa optimal ketika setiap orang yang memiliki potensi selalu berada di luar pagar? Padahal Islam itu membangun kepada kita, jangan hanya jadi sholih, tapi harus jadi muslih. Sholih itu untuk pribadi, muslih itu memberikan perbaikan untuk kondisi di masyarakat. Apakah sholih cukup? Tidak. Sholih is not enough. Sholih itu tidak pernah cukup, Pak. Harus menjadi muslih. Dan kita bisa bayangkan, kalau ribuan alumni UI, ribuan alumni IPB, ITB mereka menjadi muslih, maka setiap ribuan angkatan yang lahir pada setiap tahun, mereka bukan hanya nyari kerja, tapi mereka sebagai bentuk khidmah, mereka nyari kerja, tapi di waktu kosongnya mereka harus berkhidmah kepada panggung dakwah. Pilih ustadz yang kamu inginkan, yang mana yang paling cocok, tapi khidmah. Mungkin saya yakin satu persatu problem yang kita hadapi bisa terpecahkan. Maaf, hari ini masalahnya belum ada figur yang bisa menjadi tali simpul untuk semuanya. Tapi satu waktu pasti ada dengan doa yang terus kita panjatkan. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Umar Wita untuk jawabannya, dan mohon maaf buat Bapak Ibu ya, sahabat HNI yang mungkin ingin bertanya karena waktu ya. Kita sudah sampai di akhir acara, mungkin terakhir ini memberikan closing statement. Yang pertama mungkin kepada Bapak Haji Agung dulu, kami persilakan untuk closing statement ya. Closing statement saya ambil dari hadis ni'mal malus soleh lil mar'is soleh. Sebaik-baik harta ketika di tangan orang soleh. Maknanya mari kita menjadi orang yang soleh. Syukur-syukur bisa jadi yang Ustadz Umar Mita sebutkan, menjadi musleh. Kalau musleh derajatnya lebih tinggi lagi, mensolehkan orang lain. Karena begitu kita menjadi orang soleh, maka insya Allah semoga Allah akan takdirkan kita, Allah amanahkan harta yang soleh juga. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih jazakallah khair. Gurunda Ustadz Umar Wita untuk closing statementnya. Bismillah. Semoga apa yang kita cari selama ini bukan hanya dunia, tapi semoga apapun yang kita cari adalah rezeki. Rezeki itulah yang tadi disampaikan oleh beliau, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang membuat kita belajar, rezeki yang mencukupi kebutuhan keluarga kita, dan rezeki yang memberi jalan kebaikan dan jalan manfaat bagi kehidupan orang lain. Makanya di antara doa yang selalu saya panjatkan, ya Allah sederhanakan dunia anak saya, tapi lapangkan selapang-lapangnya rezeki anak saya. Karena kalau kita mendapatkan rezeki bukan hanya pada waktu kita di dunia, sampai surga pun akan menjadi bagian dari rezeki yang Allah janjikan untuk kita. Semoga dimanapun kita berada, usaha apapun yang kita lakukan, mau kita belajar, mau kita mengembangkan diri, maka itu adalah rezeki terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jangan menjadi budaknya dunia, tapi jadilah pencari rezeki di setiap pagi menjelang malamnya.
Barakallahu fiik. Masya Allah, tabarakallah. Kita berikan apresiasi untuk dua guru kita, ada Ustadz Umar dan juga Bapak Haji Agung Yulianto ya. Mohon izin terakhir kita foto bersama ya Ustadz, mohon izin.